Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Kumalasari. Saya berasal dari kelas D Comparative Linguistics. Sebelum saya menjelaskan tentang materi yang terdapat dalam video tersebut, saya akan mengajak teman-teman semuanya agar berdoa bersama-sama semoga pandemi ini akan segera berakhir dan kita semua bisa bertemu kembali dan bisa menyelesaikan perkuliahan semester ini dengan baik. Amin. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bagian pertama dari video tersebut, di mana dalam video tersebut membuat kita bertanya, mengapa kita perlu mempelajari tentang sistematika sebuah bahasa, dan mengapa banyak dari kita juga yang mempelajari bagaimana komunikasi hewan, padahal kita sendiri tahu bahwa yang memiliki alat komunikasi atau bahasa itu adalah manusia, di mana yang digunakan untuk berkomunikasi adalah bagian dari mulut. Nah, yang ingin saya jelaskan selanjutnya adalah tentang keistimewaan dari komunikasi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, di mana manusia itu berkomunikasi dan mendapatkan bahasa karena mereka membutuhkan yang namanya interaksi satu sama lain, sehingga muncullah sebuah bahasa yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Sedangkan para ilmuwan dan mungkin kita juga mempelajari bagaimana cara hewan berkomunikasi. Sedangkan kita tahu bahwa yang mempunyai komunikasi itu adalah manusia. Nah, jadi itu adalah menjadi pertanyaan besar yang akan kita bahas dalam sesi penjelasan materi ini. Nah, dalam hal tersebut, saya ingin menjelaskan dari yang saya dapat dalam video tersebut, di mana manusia itu sendiri berkomunikasi sesuai dengan apa yang mereka perlukan, di mana manusia menggunakan mulutnya dan menggunakan alat-alat yang berada di bagian mulut sehingga muncullah suara-suara vokal A, I, U, E, dan O. Pada awal manusia tumbuh, orang-orang pun seperti itu kan ya. Bayi juga mengenal bahasa di mana mereka mulai bisa memproduksi dan mengerti bahasa itu sendiri dari apa yang mereka dengar di sekeliling mereka melalui orang tua, keluarga yang lain, atau mungkin teman-teman mereka yang sebaya. Mereka mendengar bagaimana cara pengucapannya, kemudian mereka proses dan akhirnya mereka bisa mengeluarkan huruf-huruf vokal tersebut, sehingga kita dapat memproduksi dan mengerti bahasa-bahasa yang kita gunakan sehari-hari, yang orang dewasa gunakan sehari-hari. Sedangkan untuk hewan sendiri, mereka berkomunikasi tidak menggunakan alat komunikasi seperti yang manusia gunakan. Manusia menggunakan mulut. Mungkin hewan juga banyak yang menggunakan mulut. Namun, dalam kasus tertentu tidak ada yang tahu jelas bagaimana hewan berbicara. Mereka berbicara tidak menggunakan kata-kata dan kalimat seperti manusia, tapi mereka memiliki sistem komunikasi mereka sendiri, seperti halnya manusia. Nah, di sini saya mencoba menjelaskan bahwa saat manusia meneliti bagaimana hewan berkomunikasi satu sama lain, dengan tidak sengaja pun ternyata manusia juga berkomunikasi dengan satu sama lain, tidak hanya menggunakan alat komunikasi berupa mulut dan sebagainya, tapi juga menggunakan gestur, mungkin gerakan-gerakan lain atau mungkin bahasa tubuh yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan. Nah, itu ada persamaan bagaimana dengan hewan berkomunikasi satu sama lain. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya contohnya seperti ini. Kucing berkomunikasi dengan menggunakan suara. Suaranya berupa suara meong atau apapun itu, dan itu untuk menarik betina ataupun teman-teman yang lainnya untuk datang. Biasanya karena saya dulu pernah melihara kucing, jadi kalau misalnya kucing-kucing kucing-kucing mereka
kucing-kucing itu mengeluarkan suara, itu menandakan bahwa mereka memanggil anak-anaknya atau mungkin sekutu-sekutu mereka untuk berkumpul. Begitupun dengan hewan yang lainnya, contohnya lumba-lumba, di mana lumba-lumba berkomunikasi menggunakan suara ultrasonik mereka, di mana karena lumba-lumba itu tubuhnya besar, jadi mereka menggunakan suara ultrasonik untuk memanggil gerombolan-gerombolan mereka untuk berkumpul. Nah, sedangkan untuk hewan lainnya, contohnya saja seperti mungkin hewan yang lain seperti bebek, anjing, dan sebagainya, dimana cara berkomunikasi mereka itu beda dengan hewan yang lainnya. Jadi tiap hewan memiliki komunikasi mereka yang berbeda-beda. Contohnya saja seperti misalnya kita ambil contoh bagaimana cara komunikasi anjing, dimana mereka yang contohnya buat jantan, dimana mereka berkomunikasi itu dengan menggoyangkan ekor mereka, dimana menggoyangkan ekor itu menandakan bahwa mereka menyukai pemiliknya, ataupun mungkin mereka menggonggong yang artinya mereka tidak menyukai orang yang mendekati mereka, seperti itu. Nah, tanpa disadari ternyata manusia juga berkomunikasi tidak hanya dengan menggunakan alat komunikasi spoken language, yaitu mulut, tapi kita juga berkomunikasi dengan menggunakan mungkin bahasa tubuh, menggunakan bahasa isyarat. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat komunikasi ternyata. Seperti contohnya, tidak semua dari manusia yang lahir itu hidup dengan normal. Ada mereka yang tidak bisa menggunakan telinga mereka dari lahir, ada yang bisu dari lahir, tunawicara, tunarungu, dan ada yang tunanetra dari lahir. Nah, sedangkan kita tahu bahwa komunikasi hanya dimiliki oleh manusia. Jadi gimana cara manusia untuk berkomunikasi itu? Nah, dengan kekurangan tersebut, ternyata komunikasi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya, seperti berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Biasanya orang yang tunawicara itu mengikut juga dengan tunarungu. Jadi saat mereka tidak bisa berbicara, jadi fungsi pendengaran mereka pun tidak bisa digunakan dengan baik, sehingga alat bicara mereka juga tidak bisa digunakan dengan baik, sehingga muncullah bahasa-bahasa isyarat yang mereka gunakan gitu. Mereka bisa menggunakan bahasa isyarat itu sebagai komunikasi karena mereka tidak menggunakan secara penuh mulut mereka untuk menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan kepada orang lain. Jadi mereka menggunakan bahasa isyarat, di mana terkadang bahasa isyarat itu mereka menggunakan tangan atau mungkin tangan dan juga mungkin gerakan-gerakan tubuh lainnya. Seperti halnya kalau misalnya contoh lagi, tidak hanya orang yang tunarungu ataupun tunawicara yang menggunakan bahasa isyarat untuk menyampaikan pesan. Terkadang kita pun juga menggunakan bahasa isyarat untuk menyampaikan pesan di saat kita tidak ingin mengeluarkan kata-kata. Seperti misalnya ada orang yang menggerakkan tangannya seperti ini. Tanpa orang itu mengatakan apa maksudnya, kita pun udah tahu kalau misalnya orang itu memanggil kita agar kita menuju kepada orang tersebut, ya kan? Nah, sama juga kalau misalnya saya sendiri itu menggunakan isyarat di saat ada orang lain yang bertanya kepada saya seperti ini, kamu tahu ini enggak? Terus saya cuman, atau mungkin Nah, dari contoh tersebut bisa kita ambil makna bahwa saya tidak tahu apa yang ingin dia tanyakan, dan seperti ini itu artinya ya ngapain sih nanya-nanya gitu kan ya. Itu bisa seperti sarkasem. Nah, itu sendiri juga kan bisa disebut dengan komunikasi, walaupun secara bahasa komunikasi itu harus terjadi interaksi satu sama lain, tapi tanpa kita sadari juga, tanpa ngomong, ternyata kita juga udah memberikan komunikasi terhadap orang lain. Dan saya kasih contoh lagi seperti ini. Nah, bisa saya jelaskan lagi seperti ini. Jadi contohnya tuh kayak gini ya. Misalnya saya dalam sebuah
Dalam sebuah kelas di mana situasinya itu panas, terus membosankan, dan mungkin juga saya tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh dosen saya tersebut, sehingga saya menguap. Nah, itu tuh menguap tanpa saya sadari gitu kan ya. Dari yang saya baca bahwa menguap tersebut adalah tanda di mana seseorang itu kekurangan oksigen. Biasanya orang yang menguap bisa ditandakan dengan orang yang mengantuk. Jadi orang yang mengantuk itu perlu minum banyak air putih. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti yang ada di dalam kelas, orang-orang melihat kepada saya gitu. Dalam hal menguap itu, tanpa saya mengatakan bahwa saya ngantuk, orang-orang bisa berspekulasi bahwa saya ngantuk. Atau mungkin orang-orang juga berspekulasi bahwa, oh, pelajaran itu membosankan. Atau mungkin orang-orang bisa berspekulasi bahwa, ah, mungkin saja saya belum tidur semalam. Nah, itu sebagai tanda-tanda dan adanya sebuah persetujuan yang terjadi di antara masyarakat, sama saja seperti language isn't arbitrary, di mana bahasa itu suka dari penggunanya. Nah, jadi itu ada kesepakatan yang terjadi gitu kan ya, di mana menguap bisa diartikan bahwa ada hal yang membosankan atau mungkin ada yang mengantuk gitu kan. Sama saja dalam keadaan seperti ini di mana banyak orang yang mungkin saja hewan ya, cara mereka mengenal sesuatu atau mungkin berkomunikasi itu menggunakan bau. Contohnya saja anjing pelacak, di mana anjing pelacak tersebut tidak perlu melakukan komunikasi seperti mereka harus tahu dulu kan ya gitu. Biasanya anjing pelacak itu dilatih untuk mencari bau-bau gitu. Nah, jadi mereka mengerti dan berkomunikasi dengan cara bau. Misalnya anjing pelacak tersebut itu sedang mencari sesuatu, misalnya seperti bom. Mereka dilatih dulu cara mencium bau sehingga mereka mengenal bau tersebut gitu. Nah, seperti halnya seperti pipis anjing, di mana biasanya anjing itu kalau menyukai sesuatu atau mungkin rumahnya atau apa itu menandai tempat tersebut dengan pipis di tempat itu gitu. Jadi itu menandakan kalau misalnya itu kepemilikan dia. Nah, jadi itu ada sangkut pautnya lagi dengan pragmatik. Jadi kalau misalnya orang-orang manusia sendiri menggunakan bau, biasanya itu juga terjadi sebuah komunikasi gitu kan ya, dimana misalnya saja nih, saya punya parfum, dimana parfum tersebut itu baunya mawar. Nah, orang-orang biasa yang mencium bau parfum saya, mungkin di suatu tempat mereka mencium bau mawar, mereka langsung teringat, oh iya, ini itu baunya si ini gitu kan, ini itu baunya si kum. Nah, terjadilah sebuah proses di mana bau itu bisa menjadi komunikasi dan atau sebagai tanda dari keberadaan seseorang. Nah, itu sama seperti yang terjadi pada anjing yang pipis pada tempat tertentu gitu kan ya. Nah, jadi perlu kita ketahui lagi kalau misalnya pragmatics itu membahas dan mengkaji bagaimana sesuatu yang diucapkan itu sesuai dengan konteks gitu kan ya. Bisa dimaknai lagi seperti misalnya contohnya seperti ini, saya ingin naik gunung bersama dia pada hari Jumat. Nah, itu tuh konteksnya seperti ini, saya yang berbicara itu siapa, saya inikah atau mungkin siapa gitu yang berbicara kan, ingin pergi naik gunung bersama dia. Nah, dia ini itu konteksnya kemana gitu, kita nggak tahu kan ya, dia yang mana gitu, maksudnya dia yang deket sama si yang ngomong inikah atau dia yang mana lagi gitu kan. Nah, itu tergantung sama konteks dan tergantung sama si penutur tersebut itu berkomunikasi dengan siapa. Misalnya si penutur itu berkomunikasi dengan orang yang benar-benar dekat dengan dia, jadi dia secara tidak jadi orang yang dekat sama si penutur ini secara tidak langsung pasti akan mengerti konteks dari dia itu merujuk ke siapa. Beda dengan orang yang mungkin tidak terlalu dekat atau hanya beberapa kali bertemu sama si penutur tersebut, mereka pasti tidak akan punya referensi, gak akan punya referensi
nggak akan punya rujukan dia tersebut itu kemana gitu. Yang penting dalam pikiran mereka itu luas, dianya itu dia yang mana gitu kan. Nah seperti itu. Jadi dalam kehidupan ini itu ternyata komunikasi yang didapatkan oleh manusia itu, yang dihasilkan oleh manusia itu tidak hanya komunikasi melalui alat pembicara saja, tidak hanya melalui mulut, tapi juga bisa melalui gestur, tangan, tatapan, bahkan juga dari gerak alis pun bisa dijadikan sebagai alat komunikasi satu sama lain gitu. Contohnya saja kalau misalnya saya itu sedang mengangkat alis satu, nah kayak gitu, terus ada orang yang menanggapi gitu kan, nah dia tersenyum aja gitu. Nah biasanya di antara orang-orang yang sering melakukan hal tersebut, mengangkat alis satu itu ternyata menandakan hai atau mungkin menyapa orang yang lain gitu. Tapi mungkin beda lagi sama ada seorang pria yang dimana ada seorang wanita yang jalan itu sedang mengangkat alisnya gitu kan. Otomatis biasanya gitu kan, saya sendiri sebagai wanita menganggap kalau misalnya itu adalah sebuah apa ya namanya, sebuah catcalling lah istilahnya gitu kan, catcalling yang kayak nggak nyaman gitu buat perempuan. Biasanya perempuan itu selalu menghadapi hal-hal seperti itu. Nah ternyata komunikasi-komunikasi yang terjadi seperti itu cara kita ngomong itu dan bagaimana cara kita menyampaikan pesan itu bisa aja dilakukan melalui gerak tubuh, dari tatapan dan ataupun dari apa saja yang berada di tubuh kita. Bahkan dari gerakan tangan pun seperti bahasa isyarat tadi ya, kita bisa tahu makna dan maksud dari orang tersebut, apa yang ingin dia sampaikan, walaupun orang tersebut tidak menggunakan alat komunikasinya gitu, tidak menggunakan mulut sebagai perantara untuk menyampaikan komunikasi terhadap si pendengar gitu kan. Nah jadi itu tergantung lagi pada konteks. Dari yang video tersebut itu berbicara tentang pragmatics. Jadi yang seperti yang saya jelaskan tadi, pragmatics itu mengenai ujaran, di mana tergantung terhadap konteks yang dibicarakan gitu. Jadi manusia itu pasti ada rujukannya kalau misalnya berbicara. Seperti saya kayak gini kan, saya merujuk ke sesuatu, saya berbicara seperti ini itu merujuk terhadap video yang saya tonton beberapa waktu lalu, dan rujukannya itu sebagai pemenuhan tugas yang diberikan oleh dosen. Nah itu adalah pragmatik gitu. Jadi omongan saya itu ada rujukannya, tergantung konteks. Konteks yang saya bicarakan ini adalah secara implisit, implisit bagaimana manusia berkomunikasi, bagaimana hewan berkomunikasi, dan ada persamaan komunikasi antara hewan dan manusia gitu. Dan selanjutnya kalau misalnya mau ditambahkan lagi yang mengenai hewan tersebut gitu, ternyata hewan juga, walaupun ada yang mengatakan bahwa hewan itu tidak berkomunikasi karena hewan itu tidak memiliki bahasa, tapi menurut saya sendiri hewan itu punya cara tersendiri untuk menyampaikan pesan terhadap hewan lainnya gitu. Seperti tadi contohnya ya, kalau misalnya ayam jago gitu. Ayam jago kan biasanya berkokok kalau subuh-subuh atau pagi-paginya, itu kan kayak komunikasi untuk kita atau mungkin untuk hewan lain kalau misalnya itu menandakan udah pagi gitu. Biasanya seperti itu. Atau mungkin juga seperti ya kucing, anjing dan sebagainya gitu kan ya, punya komunikasi tersendiri di mana mereka beranggapan bahwa unik gitu, hewan bisa berkomunikasi dengan cara mereka sendiri, dan ternyata manusia juga bisa mengikuti cara komunikasi yang hampir sama dengan hewan melalui suara, melalui gerakan, dan bahkan komunikasi itu pun bisa dimengerti walaupun kita tidak menggunakan alat pembicara seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi perlu kita ketahui bahwa komunikasi yang terjadi antara manusia itu
tidak hanya dikeluarkan oleh bahasa gitu kan ya, tetapi juga melalui gestur, visual, pergerakan tubuh dan sebagainya. Dan itu tergantung terhadap konteksnya juga gitu kan. Itu yang saya dapatkan dari video tersebut. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian mengerti. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.